Perkenalkan, saya Dr. Citra Nabila, pelayanan medis Rumah Sakit Gerah Hermin. Nah, di samping kita sudah ada dokter spesialis bedah saraf Rumah Sakit Gerah Hermin, Dr. Liza Amelia. Gimana dokter, kabarnya sehat? Alhamdulillah, terima kasih Dokter Citra dan semua pendengar di Instagram Live. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat ya dok ya, apalagi sekarang Omikron lagi meningkat. Dok, hari ini kita mau membahas tentang tumor otak dan cara pencegahannya. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan chat di kolom komentar. Nah, pertanyaannya ntar bakal kita bacakan. Lalu kita juga ada giveaway nih buat teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari Dr. Liza, bakal dapat merchandise dari Rumah Sakit Gerah Hermin. Nah, tapi ada syaratnya. Apa aja sih syaratnya? Yang pertama, syaratnya follow Instagram Rumah Sakit Gerah Hermin. Lalu yang kedua, like Facebook Rumah Sakit Gerah Hermin. Nah, yang ketiga, subscribe YouTube Rumah Sakit Gerah Hermin. Nah, yang paling penting nih, yang terakhir, Instagramnya jangan di private. Nah, dok, boleh nggak sih dok dijelasin sedikit tentang tumor otak itu apa? Oke, terima kasih Dokter Citra. Sebelumnya saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan acara hari ini bisa bermanfaat buat semua ya. Jadi kita membahas tentang tumor otak. Saya mau menjelaskan sedikit tentang tumor otak. Apa sih itu tumor otak ya kan? Saya ingin menjelaskan secara luas dan singkat, mudah-mudahan bisa dimengerti untuk semuanya. Jadi tumor otak itu dia adalah sebenarnya dia adalah tumbuhan yang terdapat pada jaringan otak dan sekitarnya. Jadi sebenarnya dia ada pertumbuhan sel yang tidak normal, yang tidak pada tempatnya. Harusnya dia hanya tumbuh berkelipat satu, tapi pada tumor otak ini dia tumbuh selnya bertumbuh lebih cepat atau lebih banyak dibandingkan yang seharusnya. Jadi seperti itu Dokter Citra. Menarik ya dok ya tentang tumor otak. Nah, kita lanjut diskusi ya dok ya. Dok, apa aja sih gejala pada pasien-pasien tumor otak itu? Oke, jadi tumor otak itu kan dia terletak pada otak. Otak ini kan sebenarnya dia jaringan yang berada di dalam rongga tengkorak, ya kan? Nah, gejala-gejalanya itu, jadi tengkorak ini kan dia sesuatu benda yang keras ya atau rigid dan tidak bisa bergerak mana-mana. Sebenarnya dia sebagai pelindung otak. Nah, tumor otak sendiri dia memiliki gejala-gejala, yaitu ada gejala vokal dan ada gejala secara umum. Ya, biasanya kalau misalnya pada awal-awal nih gejala yang misalnya pada gejala awal itu pasien mengeluhkan, datang ke kita dengan keluhan sakit kepala. Sakit kepala biasanya sakit kepala yang terus menerus nih. Awalnya mungkin sakit kepalanya ringan, dengan obat penghilang sakit kepala bisa hilang, tapi lama-lama kok sakit kepalanya semakin sering ya kan, karena kan prinsipnya dia kan jaringan yang bertumbuh tambah lama tambah besar. Terus yang kedua, gejala umumnya adalah dia sakit kepala dengan disertai ada muntah muntah yang menyemprot, muntah yang tiba-tiba. Nah, terus gejala umumnya. Terus sakit kepala, muntah, kadang ada yang dengan disertai kejang, tergantung lokasinya. Terus sampai dia terjadi adalah gangguan penglihatan, karena saraf mata juga yang paling mudah diserang pada saat pasien tumor otak bila ada massa yang bertumbuh di dalam kepala. Terus yang terberat adalah biasanya pasien dengan penurunan kesadaran. Nah, kalau udah penurunan kesadaran ini biasanya sudah mulai terlambat ya, karena biasanya masanya sudah mulai besar sekali ya. Nah, itu gejala-gejala umum. Ada gejala vokal. Gejala vokal ini tergantung dari letaknya. Otak ini kan ada bagian-bagiannya, kalau kita dalam bidang kedokteran namanya lobus ya. Ada otak bagian depan atau frontal, terus ada parietal, ada oksipital, ada batang otak. Jadi dan ada struktur khusus seperti otak tengah dan ruangan cairan otak ya. Jadi tempat tumor itu berada, dia akan memberikan gejala khusus sesuai dengan tempatnya. Misalnya di frontal atau daerah yang menekan otak frontal. Jadi gejalanya itu misalnya ada gangguan gangguan kehilangan penghidup ya, terus ada gangguan dia berubah emosinya, misalnya pada tumor-tumor di daerah frontal atau olfactory groove meningioma.
Terus kalau misalnya tumornya ada di parietal atau occipital, di situ kan di daerah di daerah parietal itu dia antara frontal dan parietal itu ada untuk motorik, untuk sensorik. Biasanya yang dirasakan tuh ada kelemahan anggota gerak, ya, kelemahan anggota gerak yang berseberangan dengan tumor otak itu sendiri. Terus kalau misalnya di temporal, misalnya dia ada temporal itu kan dia pusat untuk menghidu ya. Dia ada gangguan penciuman juga, ada kadang dia ada kejang. Terus kalau di occipital salah satunya adalah fungsi untuk penglihatan, ya, biasanya ada gangguan penglihatan. Terus atau di batang otak itu ada pons, ada medula oblongata, ya. Nah di situ kalau misalnya terganggu, di situ kan kita tahu letaknya itu banyak saraf-saraf kranial dari sana. Nah jadi dia mulai ada 12 saraf kranial itu bisa timbul gejala karena tumor otak tadi, sampai ada gangguan keseimbangan, gangguan pengecapan, atau ada wajah yang miring sesisi. Jadi gejala vokal tadi itu lebih terlihat untuk menunjukkan di mana tempat tumor itu sendiri. Terus tadi yang kalau misalnya ada komplikasi, misalnya hidrosefalus, mungkin tumornya kecil tapi dia menyebabkan adanya penyumbatan. Akhirnya yang keluar adalah bukan gejala tumornya tapi gejala dari peningkatan tekanan intrakranial karena hidrosefalus tadi. Misalnya matanya mulai terasa kabur, terus sakit kepala yang terutama pada pagi hari, terus sampai ada penurunan kesadaran. Pas kita lihat, yaitu dia gejala-gejala hidrosefalus, tapi ternyata pada saat pemeriksaan lanjutan kita temukan ada tumor yang menyebabkan penyumbatan tadi. Mungkin itu penjelasan singkat atau panjang ya? Singkat, Okay. padat, jelas tapi ya dok ya. Jadi kita harus berusaha mengenali gejala-gejala awal tadi. Nah dok, seandainya kalau ada tanda-tanda atau gejala-gejala seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan? Oke, kalau misalnya nih kita punya gejala-gejala kayak tadi, kita bingung nih, aduh nih sakit kepala nih, kemana ya kita bagusnya bawa, kok makin lama makin berat gitu kan, kok ada kejang. Mungkin secepatnya, karena lebih cepat kita deteksi atau kita ketahui itu lebih bagus lagi prognosisnya ya. Biasanya nanti kita konsulkan ke dokter saraf ya, atau dokter bedah saraf, karena kita langsung bicarakan pada ahlinya. Nanti biasanya di sana nanti akan kita lakukan pemeriksaan penunjang seperti apakah perlu CT scan atau MRI, nah, seperti itu. Atau misalnya kita perlu pengecekan cairan otak pada tumor-tumor tertentu untuk membedakan dengan penyakit infeksi. Mungkin seperti itu Dokter Citra. Terus dok, apa aja sih faktor-faktor penyebab tumor otak? Oke, jadi sebenarnya kalau tumor otak itu sendiri dia pada individu kan berbeda-beda ya. Ada yang dia memiliki gen atau bawaan. Nah, gen itu mungkin tidak muncul seketika saja. Biasanya ada faktor pencetus atau faktor risiko yang bisa bikin tumor otak tadi. Misalnya pasien itu dengan perokok, itu kan itu memberikan efek perubahan mutasi. Terus dari makanan yang banyak bahan-bahan pengawet yang bisa menyebabkan kanker, atau dari radiasi. Terus yang terbanyak adalah dari radiasi sinar X. Nah itu yang paling banyak. Jadi sebenarnya ada gen bawaan dan ada faktor pencetus. Nah jadi itu yang bisa bikin ada penyebabnya, ada gangguan pertumbuhan abnormal dari tumor tadi. Nah dok, seandainya pasien sudah didiagnosa tumor otak, apa sih tindakan yang kita lakukan? Maksudnya oleh dokter bedah saraf. Oke, jadi kalau kita tahu nih ada pasien dengan tumor, ya, jadi yang perlu kita tahu nih ke arah mana nih tindakannya, apakah bisa dengan hanya obat-obatan atau hilang? Biasanya sih tidak bisa, tapi obat-obatan yang tahap awal itu biasanya untuk membantu mengurangi gejalanya, seperti misalnya ada sakit kepala, kita berikan obat sakit kepala, tapi itu sifatnya sementara sampai untuk tata laksana berikutnya. Atau misalnya dia ada peningkatan cairan atau ada peningkatan tekanan intrakranial, ya kan, peningkatan tekanan di kepala nih. Nah, kita berikan obat-obat untuk menurunkan tekanan intrakranial tadi. Misalnya kita berikan steroid sementara, atau kita berikan obat untuk menurunkan cairan intrakranial, misalnya seperti asfotame atau obat-obat yang bisa membantu menurunkan tekanan intrakranial, sampai
kita putuskan apakah tumor ini memerlukan tindakan operasi atau tidak. Biasanya kalau tumor-tumor yang sudah besar, terus ada peningkatan efek massa, atau untuk mengetahui jenis tumor, kita lakukan operasi. Operasi ini tekniknya ada macam-macam, ada dengan kraniotomi, ya kan, kraniotomi pun ada yang bisa lewat hidung, ada yang bisa dengan dibuka kepalanya dengan kraniotomi, atau ada yang lewat belakang, misalnya tumor-tumor pada regio di bagian yang mendekati otak kecil. Nah, terus kalau misalnya tumornya ada, misalnya tumornya kecil, misalnya kurang dari 3, mungkin bisa dengan atau letaknya dalam, bisa kita dengan radiosurgery atau dengan gamma knife radiosurgery juga bisa. Jadi itu tata laksananya. Jadi yang penting nanti dikonsultasikan ke dokter apakah ini bagaimana tata laksana, apa harus operasi, terus teknik operasinya seperti apa. Operasi tadi tujuannya kita untuk tahu ini tumornya jenisnya apa. Jadi nanti setelah operasi itu nanti kita periksa di patologi anatomi secara mikroskopis untuk tahu nih tumornya ganas kah atau jinak kah. Terus nanti kalau misalnya ganas, kira-kira terapi modalitas apa yang bisa kita berikan sama pasien, apakah dengan kemoterapi atau dengan radioterapi. Jadi dari sana kita tahu nih. Nah dok, pasti teman-teman pada nanya nih, apa aja sih tips-tips untuk mencegah supaya kita nggak terkena tumor otak gitu dok, apa aja? Oke, jadi kalau mencegah ya, kita memang lebih baik tuh mencegah ya supaya tidak terjadi tumor otak. Yang pertama, kita mungkin harus perbanyak berpikir positif ya untuk meningkatkan energi positif dalam tubuh kita. Yang kedua yaitu olahraga, karena kan tadi kan efek radikal bebas atau efek radiasi tadi memberikan efek untuk perubahan mutasi. Jadi salah satu tadi yaitu terus dengan pola hidup yang sehat, dengan rajin berolahraga. Olahraga itu baik olahraga fisik maupun olahraga secara pikiran, atau misalnya kita melatih otak kiri dan otak kanan kita, itu juga membantu. Misalnya membaca, atau misalnya mungkin membaca buku, novel, menghafal Al-Quran gitu kan, itu melatih otak kita untuk tetap bisa bekerja dengan baik. Terus makan makanan sehat tadi ya kan, kita kurangin yang mengandung zat pengawet. Terus yaitu yang terakhir adalah ya dengan berdoa, mudah-mudahan ya kita berdoa mudah-mudahan dijauhkan dari segala penyakit ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita kalau ada penyakit pun kita berusaha, mudah-mudahan ada jalan untuk pengobatannya. Terima kasih Dokter Liza, itu tips-tips dari Dokter Liza buat teman-teman yang ada sih beberapa teman-teman yang nanya supaya kita nggak terkena penyakit tumor otak, apa aja sih tips-tipsnya. Nah tadi udah dibacakan sama Dokter Liza. Nah yang paling terpenting dok, tumor otak, prognosisnya gimana sih dok tumor otak ini? Untuk prognosis tumor otak, jadi yang balik lagi tadi dengan pemeriksaan patologi anatomi kita bisa tahu nih jenisnya tumornya ganas atau jinak ya. Nah nanti prognosis ini tergantung dari yang pertama tadi hasil PA tadi ya kan, apakah dia jinak atau ganas. Kalau jinak dia kita bagi prognosis itu ada prognosis berdasarkan hidupnya ya. Mudah-mudahan kalau jinak dia harapan hidupnya lebih lama dibandingkan yang ganas ya. Kalau ganas itu kan karena pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan yang jinak ya. Jadi kalau jinak itu mungkin bisa 5-10 tahun, tapi kalau misalnya yang ganas itu kecepatan untuk tumbuhnya lebih cepat, biasanya ada yang 6 bulan, 2 tahun. Tapi nanti harapannya kan sekarang pertumbuhan teknologi kan berkembang, ada namanya bantuan dengan radioterapi atau dengan kemoterapi, yaitu biasa bisa memperpanjang survival rate dari pasien-pasien tumor otak. Terus prognosis berdasarkan fungsi ya. Kalau misalnya dia tumornya ini terletak pada fungsi yang tidak terlalu vital ya, harapannya bisa lebih baik. Atau misalnya tumornya ini hanya menekan bagian otak yang misalnya untuk pergerakan tangan kanan atau pergerakan kaki kanan, nah itu nanti setelah kita operasi harapan untuk kembali fungsi itu lebih baik. Nanti dibantu juga dengan biasanya rehabilitasi medik. Terus dan prognosis berdasarkan angka kekambuhan. Biasanya kalau yang jinak itu ya itu tadi lebih lama untuk kambuhnya biasanya. Tapi dibandingkan kalau yang ganas itu untuk angka kekambuhannya lebih tinggi sekali. Oke. Kayaknya menarik, sangat menarik malah ya dok ya. Nah itu tadi diskusi kita dengan Dokter Liza sekitar tumor otak. Nah udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mau bertanya. Saya baca nih dok ya. Boleh, silakan. Nah yang pertama, gejala umum pada kanker otak apa sih dok? Apakah sakit kepala berkepanjangan atau sakit kepala hilang timbul gitu dok?
Oke. Gejala umumnya biasanya kalau dia masih awal itu tanpa gejala, malah tidak ada gejala sama sekali. Dan kalau di luar negeri biasanya kita temukan pada saat medical check up ya, biasanya itu ukurannya masih kecil tapi semakin tumor tadi bertumbuh. Kalau misalnya gejala awalnya itu dia mulai sakit kepala, awalnya hilang timbul, misalnya sekali seminggu atau 2 kali seminggu, atau nanti makin lama dia makin progresif nih, karena dia tumbuh tadi makin lama makin progresif, dan akhirnya itu sakit kepalanya menjadi terus menerus ya. Biasanya nanti untuk awal mungkin dibantu dengan analgetik masih bisa, atau dengan obat-obat penghilang nyeri dia masih bisa, tapi lama-lama kelamaan tidak bisa lagi, karena kan dia akhirnya akan mendesak jaringan otak di sekitarnya, atau yang lebih parahnya lagi dia bisa menyebabkan obstruksi tadi, hidrosefalus. Kalau hidrosefalus sakit kepalanya biasanya sering pada pagi hari, atau semakin parah sakit kepalanya yaitu semakin lama pasien bisa resiko terjadinya penurunan kesadaran. Mungkin di situ Dokter Citra. Berbahaya berarti ya dok ya kalau misalnya dibiarkan terus ya. Nah yang kedua nih dok, benar nggak kalau tumor otak itu bisa terjadi karena sering pakai headset dan teleponan lama-lama? Benar nggak itu dok? Oke, kalau headset atau teleponan lama-lama sih untuk penelitiannya udah mulai ada ya di luar, tapi dibalik lagi handphone itu kan salah satu alat yang menimbulkan adanya efek radiasi ya. Jadi efek radiasi itu lama-lama dia akan berkumulatif. Nanti di kepala, makanya kalau bisa ya kita kurang-kurangin atau menjaga jarak antara handphone. Mungkin bukan hanya handphone saja ya, di rumah tuh kan seperti ada kulkas, televisi, itu semua juga memiliki efek radiasi. Sebenarnya semua yang ada di bumi ada efek radiasi, cuman yang sering kita bawa kemana-mana itu kan HP ya, apakah itu kita taruh di kantong ya kan, apakah itu kita taruh di saku, yaitu terus dengan telepon ya, mungkin kita mengurangi paparan dengan handphone tadi yang paling mudah tadi, yang paling sering terpapar ya dok ya. Terus apalagi ya dok ya bagusnya yang buat pertanyaan yang paling sering deh. Nah dok, seandainya nih saya mau nanya, seandainya kalau misalnya sakit kepala terus udah minum obat nyeri tapi nggak sembuh-sembuh, tapi itu setiap pagi, apa itu ada dok, ada mengarah ke sana nggak sih dok kalau misalnya dipikir-pikir? Oke. Kalau sakit kepala terus menerus ya itu tadi, itu kan salah satu gejalanya ya. Ya kita harus tetap waspada sama diri kita sendiri, kan yang tahu badan kita kan kita sendiri. Itu kalau misalnya ada sakit kepala awalnya mungkin apakah karena faktor lain, itu harus kita singkirkan terus minum obat. Tapi kalau misalnya nanti kok sakit kepala terus menerus, tuh minum obat makin lama makin nggak mempan nih, ya udah itu sebaiknya segera dibawakan konsultasi ke dokter saraf atau ke dokter bedah saraf untuk cari tahu masalahnya ada apa nih di kepala saya gitu kan. Kadang ada sakit kepalanya dia hanya sebelah, mungkin tumornya letaknya di bagian otak kecil, ada namanya daerah cerebropontine angle. Di situ yaitu dia menyerang saraf yang bikin rasa sakit ke kepala, atau dia ada gangguan pendengaran kayak tadi kan sakit kepala ada gangguan pendengaran juga. Itu harus jadi harus kita tahu nanti dari berapa lama itu kecepatan mulai gejala sampai nanti ketemu dokter, itu bisa menentukan juga apakah ini ganas atau jinak arahnya nanti. Oh gitu. Oke. Terima kasih dokter Liza. Terus ada nggak sih dok tips-tips nih buat teman-teman kalau misalnya sakit kepala nggak hilang-hilang, kita perlu ke dokter atau kita perlu obat nyeri aja gitu dok? Ya, awalnya mungkin obat nyeri bisa membantu ya, tapi lama-kelamaan kan yang namanya obat itu kan, obat nyeri itu kan macam-macam nih. Benar, itu nanti kan ada yang lama-lama dikumpulkan di hati, di ginjal, itu juga tidak bisa diberikan berkepanjangan. Jadi harus segera, minimal kita tahu nih, mudah-mudahan kepala kita aman, tidak ada masalah. Yang penting itu kita tahu. Nanti jangan kita biarkan sampai berlarut-larut, ternyata tumornya sudah makin membesar. Nah itu kita. Dok, tadi kita ngomongin prognosis. Nah ini kalau misalnya orang-orang nih kan nggak tahu nih prognosis atau gimana, kita nggak mendahului Tuhan juga ya dok ya. Cuman harapan hidup misalnya pada penderita tumor otak, berapa persen sih dok kira-kira? Ya, tergantung tadi dia apakah tumor jinak atau tumor ganas tadi. Kalau tumor jinak untuk survival rate-nya tuh bagus. Yang pertama dari operasi sendiri, apakah kita bisa mengambil tumornya semua atau misalnya ada sisa, itu biasanya karena dia jinak dia tumbuhnya lambat ya. Misalnya kalau pada tumor otak atau glioma masih, dia kan ada grade-grade-nya tumor nih, ada grade 1, 2, 3, 4. Biasanya kalau yang grade
4 itu dia gulit yang paling ganas ya. Itu yang paling ganas itu survival rate-nya itu kalau sebelum dilakukan radiasi dan kemoterapi itu biasanya 6 bulan sampai 2 tahun, lebih cepat kalau pada ganas. Tapi kalau misalnya jinak dia tumbuhnya lambat. Nah, makanya nanti yang penting kita harus kontrol nih, kira-kira 5 tahun atau 10 tahun itu dia akan tumbuh, tapi yang penting kita kontrol. Jadi dia masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Terus kira-kira terapi apa yang perlu dia lakukan supaya pertumbuhannya tidak begitu cepat. Misalnya pada kan tumor ini kan ada pengaruhnya juga dari hormonal juga. Nah itu harus dikontrol juga apakah dia bisa mempercepat atau tidak. Bagaimana cara mengurangi percepatannya tadi. Terima kasih Dokter Liza atas pemaparannya, menarik. Jadi buat teman-teman nih yang nggak tahu atau bertanya-tanya atau bingung, nah tadi udah dijelasin sama Dokter Liza. Jadi setidaknya sudah tahu dan apa sih yang harus dilakukan setelah itu.